Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arini Hikmatan Mustafa. Saya dari kelas A Prodi PGMI angkatan 2023 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi inovatif dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab, mufradat dan qawaid bagi siswa MI. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Arab MI atau SD. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni ada konsep dasar pembelajaran mufradat dan qawaid dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa MI. Yang pertama ada pengertian pembelajaran mufradat dan qawaid. Dalam pembelajaran Bahasa Arab ada dua aspek penting yang harus dipahami, yaitu mufradat dan qawaid. Keduanya berperan besar dalam memahami, berbicara, menulis, dan membaca bahasa Arab dengan baik. Mufradat berasal dari kata mufrad atau kata tunggal ataupun kosakata. Dalam konteks pembelajaran bahasa, mufradat berarti kumpulan kata yang digunakan dalam suatu bahasa. Sedangkan qawaid berarti kaidah atau tata bahasa. Qawaid merupakan aturan dalam bahasa Arab yang mengatur susunan kata, struktur kalimat, serta hubungan antara kata-kata dalam suatu kalimat. Dalam pembelajaran kosakata ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kosakata atau mufradat tidak berdiri sendiri. Mufradat hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan pembelajaran mutola'ah, istima', insya', dan muhadatsah. Yang kedua ada pembatasan makna. Dalam pembelajaran kosakata, hendaknya makna harus dibatasi sesuai dengan konteks kalimat saja, mengingat satu kalimat dapat memiliki beberapa makna. Bagi para pemula, sebaiknya diajarkan kepada makna yang sesuai dengan konteks agar tidak memecah perhatian dan ingatan peserta didik. Yang ketiga yakni ada kosakata dalam konteks. Beberapa kosakata dalam bahasa asing atau dalam bahasa Arab tidak bisa dipahami tanpa pengetahuan tentang cara pemakaiannya dengan kalimat. Kosakata seperti ini hendaknya diajarkan dalam konteks agar tidak mengaburkan pemahaman siswa. Yang keempat yakni terjemah dalam pengajaran kosakata. Pembelajaran kosakata dengan cara menerjemahkan kata ke dalam bahasa ibu atau dalam bahasa Indonesia adalah cara yang paling mudah, namun mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain dapat mengurangi spontanitas siswa ketika menggunakannya dalam ungkapan saat berhadapan dengan benda atau objek nyata. Lemah daya letaknya juga dalam ingatan juga sangat rendah, dan tidak semua kosakata dalam bahasa asing ada padanannya yang tepat dengan bahasa ibu atau dengan bahasa Indonesia. Pembelajaran mufradat dan qawaid dalam bahasa Arab merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Mufradat membantu dalam memahami dan menghafalkan kosakata, sedangkan qawaid membantu dalam menyusun kata tersebut menjadi kalimat yang benar. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang efektif, seseorang dapat menguasai bahasa Arab dengan lebih mudah dan lancar, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran mufradat dan qawaid. Agar pembelajaran mufradat dan qawaid lebih efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni kontekstual, yakni pembelajaran harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan situasi nyata agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, bertahap atau gradual learning, yakni dimulai dari konsep dasar sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks baik dalam mufradat maupun qawaid. Yang ketiga, pengulangan dan pemakaian atau repetition and application. Bermakna mufradat dan qawaid harus sering diulang dan diterapkan dalam komunikasi agar tidak mudah lupa. Yang keempat, ada variasi media pembelajaran, berarti menggunakan berbagai media seperti buku, video, audio, gambar, dan aplikasi digital. Yang kelima, ada interaktif dan berbasis praktik, yakni menggunakan metode yang melibatkan aktivitas siswa seperti diskusi, permainan bahasa, latihan berbicara, serta menulis dengan menerapkan kaidah qawaid yang benar. Yang keenam, ada pengelompokan tematik, berarti mengajarkan mufradat dan qawaid berdasarkan tema tertentu agar lebih terstruktur dan mudah diingat. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik berkala. Melakukan tes atau latihan berkala untuk mengawasi pemahaman siswa dan mengevaluasinya serta memberikan umpan balik untuk memberikan hasil atau penilaian yang baik terhadap kekurangan dalam belajar siswa. Selanjutnya ada pentingnya pembelajaran mufradat dan qawaid. Pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab ini memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman siswa tentang bahasa Arab dan membantu mereka untuk
membangun dasar yang kuat dalam mempelajari bahasa ini. Dengan memahami mufradat dan qawaid, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi mereka dalam bahasa Arab dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks-teks bahasa Arab yang lebih kompleks di tingkat yang lebih lanjut. Nah, ada tujuan pembelajaran mufradat dan qawaid dalam belajar bahasa Arab ini ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran mufradat dalam bahasa Arab. Nah, tujuan dari pembelajaran mufradat dalam bahasa Arab adalah untuk memperkenalkan kosakata baru kepada siswa agar mereka dapat mengenal dan memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk melatih siswa dalam melafalkan kosakata dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran qawaid dalam bahasa Arab. Nah, pembelajaran qawaid bertujuan untuk membantu siswa memahami aturan tata bahasa Arab agar dapat menyusun kalimat dengan struktur yang benar. Adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap pola kalimat dalam bahasa Arab, baik dalam bentuk jumlah ismiyah atau kalimat nominal maupun jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Dengan memahami qawaid, siswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan perubahan bentuk kata sesuai dengan konteks kalimat, termasuk dalam aspek i'rab atau perubahan akhir kata. Poin selanjutnya, yakni ada hubungan antara penguasaan mufradat dan pemahaman qawaid dalam meningkatkan pemahaman teks berbahasa Arab. Penguasaan mufradat atau kosakata dan pemahaman qawaid atau tata bahasa merupakan dua aspek utama dalam pembelajaran bahasa Arab yang saling berkaitan. Dalam meningkatkan pemahaman teks bahasa Arab, berikut ini adalah hubungan antara keduanya. Yang pertama, mufradat sebagai fondasi pemahaman teks. Semakin banyak kosakata dikuasai, semakin mudah seseorang memahami isi teks. Mufradat membantu dalam memahami makna kata secara langsung tanpa harus selalu menerjemahkan. Nah, jika seseorang memiliki penguasaan kosakata yang rendah, pemahaman teks menjadi terhambat, bahkan jika ia menguasai qawaid dengan baik. Selanjutnya, yakni qawaid sebagai struktur pemaknaan. Qawaid membantu memahami hubungan antara kata dalam kalimat seperti penggunaan fi'il atau kata kerja, penggunaan isim atau kata benda, dhamir atau kata ganti, dan tarkib atau susunan kalimat. Dengan pemahaman qawaid yang baik, seseorang dapat memahami konteks dan makna suatu kalimat secara lebih akurat. Yang ketiga, kesalahan dalam memahami qawaid bisa menyebabkan kesalahpahaman terhadap teks meskipun mufradat sudah dikuasai. Nah, penguasaan mufradat atau kosakata dan pemahaman qawaid atau tata bahasa memiliki peran yang saling berkaitan dalam meningkatkan pemahaman teks berbahasa Arab. Penguasaan mufradat tanpa memahami qawaid dapat menyebabkan pemahaman teks yang terbatas karena makna bisa berubah tergantung struktur kalimatnya. Sebaliknya, pemahaman qawaid tanpa penguasaan mufradat membuat seseorang kesulitan memahami teks karena kurangnya pemahaman makna kata. Sinergi antara keduanya sangat penting untuk membaca, memahami, dan menganalisis teks berbahasa Arab dengan baik. Jadi, untuk pemahaman teks berbahasa Arab secara maksimal, penguasaan mufradat dan qawaid harus dikembangkan secara bersamaan agar saling mendukung dalam proses pemaknaan teks. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait konsep dasar pembelajaran mufradat dan qawaid dalam pembelajaran bahasa Arab untuk siswa MI. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.